Tema kita pada siang hari ini adalah salam yang dicurahkan, ya. Salam yang dicurahkan. Jadi salam itu artinya selamat. Salam artinya sejahtera. Salam artinya aman. Salam artinya damai. Salam artinya rukun. Salam artinya sentosa. Salam artinya tenang, ya. Jadi salam itu punya banyak makna, ya. Punya banyak arti. Ya. Kalau assalam itu ismun min asma'il husna, ya. Salah satu dari nama Allah yang terbaik. Artinya adalah selamat dari kekurangan, ya. Selamat dari aib, ya, dan cacat, ya. Jadi Allah tuh kenapa namai assalam? Karena Allah tuh selamat dari kekurangan, ya. Allah tuh selamat dari aib, ya, dari cacat, ya. Ya. Kalau manusia banyak kekurangannya, ya. Banyak aibnya, banyak cacatnya, ya. Ya. Makanya kita minta kepada Allah, ya. Yang kita minta salam, ya. Ketika bertemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Setelah sholat, setelah salam, ya, kita berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya. Insyaallah, ya, itu bisa menjadi wasilah Allah akan menutup kekurangan kita, ya. Allah akan menutup aib kita, ya. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam Allah kepada penghuni sorga, ya. Jadi penghuni sorga itu begitu nyampe di pintu sorga disambut dengan salam. Begitu masuk ke dalam sorga disambut dengan salam. Di pintu sorga disambut oleh malaikat. Di dalam sorga disambut oleh Allah. Karena di dunia tidak pernah berhenti, ya, saling mendoakan dengan salam, ya. Dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ketika tahiyat juga, ya, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi salam itu pertama ismun min asma'il husna, salah satu nama Allah yang terbaik, ya. Yang kedua, salam itu apa tadi? Ya, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, keamanan, kesentosaan, kesejahteraan, kerukunan, kedamaian, ketenangan, ya. Salam juga artinya doa, ya, ucapan doa, ya. Kemudian salam juga sambutan hangat dari malaikat dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salam yang dicurahkan adalah salam Allah kepada penghuni sorga. Salamun qaulan mir rabbi rahim, ya. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan, yaitu Allah yang Maha Penyayang, ya. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam malaikat penjaga surga. Kepada siapa? Orang yang bertakwa ketika sampai di pintu surga. Jadi selepas dihisab, ditanya 4 pertanyaan, diminta pertanggungjawabannya, kemudian setelah itu digiring. Ada yang digiring ke neraka, ada digiring ke sorga, ya. Yang menggiringnya namanya saik, ya. Tapi ada saksinya malaikat. Saik malaikat, ya. Syahid juga malaikat. Jadi tidak akan salah masuk itu, tidak akan salah digiring. Jadi yang digiring ke neraka satu rombongan, yang digiring ke sorga juga satu rombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara.
Kalau orang kafir digiringnya ke neraka jahanam. Wasiqal ladzina taqau ya ila taqau rabbahum ila jannati zumara. Sedangkan orang yang takwa kepada Rob mereka yaitu Allah akan diiring kemana? Ke surga. Zumaro. Apa zumaro itu? Ya. Berombongan. Jadi wasiqal ladzina taqau rabbahum ila jannati zumara. Jadi akan digiring orang yang bertakwa oleh malaikat yang bernama Saik, ya, yaitu takwa kepada Allah kemana? Ke surga dengan berombong-rombongan. Hatta sehingga apabila jauha mereka sudah sampai ke surga, maka waputihat abwabuha, dibuka pintu-pintunya itu. Jadi asalnya pintu surga ditutup atau dibuka? Ditutup. Ya. Kalau dibuka bisa sembarang orang masuk ya. Ditutup, dijaga lagi oleh malaikat. Ya. Khazanah namanya ya. Nah begitu orang yang bertakwa sampai di pintu surga, maka pintu surga dibuka lebar-lebar. Wa qala lahum khazanatuha, maka kemudian penjaga surga itu yaitu malaikat berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Jadi kalau sudah masuk nggak bakal keluar lagi, ya. Nggak bakal keluar lagi. Ya. Jadi yang masuk neraka ada yang keluar lagi. Kalau dosanya sudah habis dan di dalam hatinya ada iman. Ya. Jadi orang yang di dalam hatinya ada iman, maka selamanya di dalam neraka. Selama dosanya belum habis, maka selama itu disiksa di neraka. Makanya di dunia itu jangan ngumpulin dosa. Apalagi dosanya dibawa mati itu. Ya. Kalau di dunia ya berbuat dosa ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau sudah lewat sakratul maut, nanti dibakarnya di neraka. Kalau tidak dapat syafaat, ya. Makanya untuk jaga-jaga. Kalau kita mati bawa dosa, kalau ada yang azan kita jawab, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Setelah itu kita baca salawat. Setelah baca salawat kita ya, berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqama mahmudanil ladzi wa'ata. Halat lahu syafaati katanya. Orang yang seperti itu ya pasti mendapatkan syafaat dariku. Syafaat dari Rasulullah SAW. Harusnya masuk neraka nggak jadi, Bu. Ya. Makanya 3 bekal yang harus kita bawa. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga kesucian diri. Ya. Dari apa? Dari dosa dan kesalahan. Ya. Tapi kalau masih ada yang terbawa, maka ada satu lagi namanya syafaat. Namanya asyafaatul uzma. Pertolongan yang sangat besar dari Allah lewat Rasulnya. Ya. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang diajak masuk Islam dan kemudian mengikutinya masuk Islam. Ya. Gitu. Makanya ketika Rasul mengajak para pembesar, ya, mengajak para raja, ya, lewat surat. Jadi surat Rasulullah SAW kepada Heraklius diantaranya yaitu pembesar Romawi, ya isinya begini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu Bu. Kalau bikin surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian min Muhammadin dari Muhammad, Abdillah hamba Allah, wa rasulihi dan rasulnya, ila kepada Heraklius, adhimi Rum, pembesar Rum. Ya. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umi Lela kepada siapa kan gitu ya.
Baru kemudian salamun ala manit taba'al huda. Ya. Kalau yang disuratinya orang non-Islam, tapi diharapkan keislamannya. Ya. Jadi bisa kita dakwah lewat WA, bisa ya, lewat Instagram, lewat Facebook, ya, lewat snack video, lewat TikTok, kan, gitu. Ya. Tapi kalau lewat surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dari siapa untuk siapa. Baru kemudian mengucapkan salam. Apa salamnya? Salamun ala manit taba'al huda. Ya. Kalau ke sesama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam atas orang yang telah mengikuti petunjuknya. Ya, petunjuk siapa? Petunjuk Allah, yaitu Islam. Amma ba'du, baru kemudian ya menjelaskan apa isi suratnya. Wa ini ad'uka bidiayatil Islam. Ini Rasul kepada Raja Heraklius pembesar Romawi. Sesungguhnya aku mengajakmu kepadamu dengan ajakan Islam. Ya. Apa ajakan Islam? Aslim taslam. Ya. Itu. Singkat kan, surat Rasul singkat banget kan? Aslim taslam. Kamu harus masuk Islam. Pasti kamu selamat. Ya. Islam itu berasal dari kata salimah. Salaman. Salamatan. Najatan. Selamat. Ya. Selamat. Ya. Kemudian yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau engkau Heraklius, engkau kan raja, engkau pemimpin. Kalau engkau masuk Islam, pahalanya 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Ya. Kalau pemimpin masuk Islam. Ya. Sebab nanti pengikutnya juga akan masuk Islam. Ya. Itu fadlan garamatan itu ya. Dia dakwah. Ya. Di mana? Di Papua, di mana tuh? Ya. Iya. Dia bekalnya cuma sabun. Ya. Karena orang sana nggak pernah mandi. Mandinya pakai lemak babi. Ya. Maka kemudian diajak masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, kemudian mandi berjamaah. Ya. Pakai sabun. Ya ternyata enakan pakai sabun ya daripada pakai lemak babi. Ya. Ya. Iya tuh. Jadi modalnya sabun aja. Ya. Kepala sukunya masuk Islam, semuanya masuk Islam. Ya. Jadi dulu ada satu suku yang walaupun sudah ditaklukkan gak mau masuk Islam. Maka caranya anak kepala suku dinikahi oleh Rasul. Akhirnya kepala sukunya masuk Islam. Karena kepala sukunya masuk Islam, semuanya juga masuk Islam. Makanya kalau pemimpin masuk Islam, kepala suku masuk Islam, maka pahalanya kata Rasul, ya Allah akan memberikan 2 kali lipat. Fa'in tawallaita, tapi jika kamu berpaling, menolak dakwah, tidak mau masuk Islam, fa'inna alaika ithmul arisiyin. Kamu akan mendapatkan ya dosa, memikul dosa rakyatmu katanya, rakyatmu ya. Jadi kalau dulu kan kepalanya pemimpinnya masuk Islam, rakyatnya juga masuk Islam ya. Jadi kalau pemimpinnya nggak mau masuk Islam, rakyatnya juga nggak bakal mau. Kalau nggak mau, berarti dosa rakyatmu dipikul oleh kamu. Ya. Ini ada dalam kitab Adabul Mufrad. Ya. Ini sudah diterjemahkan, Bu. Kalau Ibu mau beli, silakan. Ya, Ibu cari buku terjemah Adabul Mufrad. Itu bagus banget, Bu. Nah, itu kan yang nulis, kalau nggak salah, ya siapa? Imam Bukhari, Imam Bukhari, Adabul Mufrad, ya. Sudah diterjemahkan. Kalau nggak salah di sini di Jawa, dibahas tuh di Masjid Al Ikhlas tuh, nggak tahu tiap hari apa tuh. Tahu Masjid Al Ikhlas Kebon Baru ya? Iya. Kalau saya kan Jumat malam Sabtu sebulan sekali. Hari apa itu ada ngebahas ya Adabul Mufrad. Nah itu diantaranya ada surat Rasulullah kepada Raja Romawi yang bernama siapa? Heraklius. Ya. Kemudian salam yang dicurahkan adalah perintah Allah ya Jalalu kepada Rasulullah SAW
untuk orang yang beriman kepada Al-Quran. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Al-Quran, ya, Rasul disuruh untuk mengucapkan salam, mengucapkan salam. Ya. Yang dimaksud beriman kepada Al-Quran itu membenarkan Al-Quran sebagai firman Allah, kemudian mengikutinya sehingga mendapatkan hidayah. Ya. Dan kalau sudah mendapatkan hidayah, insya Allah dapat salam. Ya. Ya. Dapat apa lagi? Ya. Dapat al-amnu as-sa'adah. Ya. Ya. Dapat hidup aman, hidup bahagia, hidup sukses, dan hidup selamat. Jadi wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami yaitu Al-Quran datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Jadi ternyata mengucapkan salam itu nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Dan salam itu luar biasa karena dari Allah, dari malaikat, dari Rasulullah. Ya, salam itu dari sesama orang yang beriman. Ya. Dan yang dimaksud orang yang beriman itu diantaranya adalah orang yang beriman kepada Al-Quran. Rasul diperintah oleh Allah untuk mengucapkan salam. Ya. Maka melalui ayat ini, ya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Rasulullah untuk memuliakan orang-orang yang beriman, yang membenarkan dan mengikuti Al-Quran, serta menggembirakan mereka dengan rahmatnya. Ya. Karena Al-Quran itu adalah apa? Huda wa rahmatan. Petunjuk dan kasih sayang. Al-Quran juga syifaun. Apa syifaun itu? Obat. Ya. Obat apa? Obat hati. Ya. Obat hati. Ya. Sebab orang sakit itu bisa gara-gara perut, bisa gara-gara hati. Tapi kebanyakan gara-gara hati, gara-gara perut ya. Ya. Gitu. Ya. Sebab kata Rasul, kalau hatinya baik, maka tubuhnya juga baik. Kalau hatinya rusak, tubuhnya juga rusak. Gitu. Jadi ada ya hati yang merusak tubuh. Hati apa? Hati yang rusak. Ya. Ada hati yang mensolehkan tubuh, yaitu hati yang soleh. Jadi hati itu walaupun segede ya sekepal apa? Sekepal tangan kita, tapi bisa membuat tubuh kita soleh, baik. Ya, bisa juga membuat tubuh kita fasid. Apa fasid itu? Rusak. Ya. Ya. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam penghormatan para penghuni surga kepada sesamanya ketika bertemu satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi nanti ketemu ya, insya Allah ya. Jadi rombongan Majelis Taklim Al-Faruq ketemu dengan rombongan masjid Majelis Taklim Babu Taqwa ketemu. Ya. Tapi kemudian yang diucapkannya itu apa? Salam. Ya. Saling mendoakan, selamat, sejahtera, rukun, damai dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi kalau mau tahu ya ciri ahli surga bisa. Ya. Di antaranya dia selalu saling mendoakan kebaikan, tidak mendoakan celaka. Ya. Ya. Kan ada tuh, saking marahnya, mampus lu monyet tuh, gitu kan? Itu juga mendoakan, Bu. Mendoakan supaya mampus. Mendoakan supaya jadi monyet. Hati-hati, ada juga setan lu, kan itu lebih bahaya lagi. Ya, setan lebih bahaya lagi. Ya. Tapi orang Islam kan apa? Yang keluar itu apa? Doa, ya. Doa, ya. Ketika Rasul ditimpukin batu, Rasul mendoakan supaya orang yang nimpukin itu disayangi, dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena dia belum tahu. Belum tahu Rasul, belum tahu Islam. Itu ada namanya siapa, Bu? Ya. Siapa namanya itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu orang yang paling benci kepada Rasul. Khalid bin Walid itu orang yang paling benci kepada Islam. Tapi setelah kenal Rasul, setelah kenal Islam, maka tidak ada orang yang paling dicintai selain Rasul. Tidak ada agama yang paling dicintai selain Islam. Makanya ada istilah tidak kenal maka tak sayang.
Nah, ini gambaran orang sorga ketika di sorga, Bu. Lihat, Bu. Dakwahum fiha subhanaka. Ya. Allahumma. Itu zikirna ahli sorga, Bu. Jadi ahli sorga itu tetap berzikir. Walaupun tidak sholat, tidak saum, tidak ngaji, tidak haji, tidak umroh, tidak jihad, tidak dakwah, kan? Tidak ngajar, tidak belajar. Tapi zikir tetap. Zikirnya itu dimulai dengan subhanaka Allahumma. Ya. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha, dan bentuk penghormatan satu dengan yang lainnya ketika bertemu apa? Salamun. Ya. Wa akhiru da'wahum, sedangkan penutup doanya, ya, penutup doanya itu apa? Anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Itu gambaran penghuni surga. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam orang-orang yang berada di tempat yang tinggi kepada penghuni sorga setelah mengenalnya lewat tanda-tandanya. Jadi ada orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi. Dia melihat ahli neraka, dia melihat ahli sorga. Ternyata ahli neraka dan ahli sorga itu dibedakan dengan tanda-tanda yang ada pada mereka. Nah, kemudian ketika tahu itu ahli sorga, maka kemudian ya orang yang tinggal di tempat yang tinggi itu mengucapkan salam kepada penghuni neraka. Jadi wa bainahuma hijabun. Ternyata antara sorga dan neraka ya itu ada hijab, ya. Jadi orang kafir dengan orang yang beriman nanti tidak disatukan. Dipisahkan, ada hijab, ada penghalang, ya. Wa alal a'rab, sementara di tempat yang tinggi, rijalun, ada orang-orang ya'rifuna, mengenal, ya, kulan bisimahum, ya, kedua penghuni itu. Jadi mengenal penghuni neraka dengan tanda-tandanya, mengenal penghuni surga dengan tanda-tandanya. Kemudian wanadu ashabal jannah ansalamun alaikum. Di tempat yang tinggi, ya, mereka memanggil penghuni sorga dengan ucapan salamun alaikum. Ya, kepada penghuni ke neraka mah enggak. Ya. Tapi kemudian lam yadkhuluha wahum yat'amun. Mereka yang memanggil penghuni sorga itu ingin masuk sorga, tapi belum masuk sorga. Jadi ketika melihat neraka, nggak mau dia masuk neraka. Tapi ketika melihat apa? Surga, dia ingin masuk surga. Memanggil itu. Memanggil penghuni surga dengan salamun alaikum. Jadi didoakan ya. Ya, di dalam saling mendoakan, di tempat yang tinggi juga didoakan. Namanya ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu orang yang ditempatkan di tempat yang tinggi, mengenal penghuni surga, mengenal penghuni neraka, ingin masuk surga tapi belum masuk surga. Nah, di sini jelaskan ya, bagaimana mereka bisa mengenal antara penghuni surga dengan penghuni neraka, karena ada tanda-tandanya. Nah, tanda orang kafir di neraka itu diantaranya pertama wajahnya hitam buram, ya, gitu. Jadi tidak glowing lagi, ya. Tidak kinclong lagi, ya. Tidak shining lagi, ya, gitu. Tidak putih lagi, hitam penghuni neraka itu, ya. Jadi beda dengan penghuni surga, ya. Famal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Maka adapun yang wajahnya hitam, ya, ditanya apa yang menyebabkan kamu kufur setelah iman. Ya, sekarang silahkan rasakan azab itu disebabkan kekufuran kamu. Ya. Jadi orang yang kufur itu diazab oleh Allah sampai kemudian gosong, sampai kemudian hitam legam. Ya, itu. Kalau dekat dengan cahaya kan warnanya putih, ya, putih, bersih. Tapi kalau dekat dengan api hitam, gosong, kan itu. Ya. Ibu mau dekat dengan api, dekat dengan cahaya. Di surga itu banyak cahaya, Bu. Sedangkan di neraka banyak api.
banyak api. Ya. Kemudian tanda penghuni neraka, wajahnya tertunduk hina karena hasil kerja keras dan susah payahnya, ya, memasukkannya ke neraka, tidak memasukkannya ke sorga. Jadi orang kafir juga sama, capek, kerja keras ya. Tapi hasil capeknya, hasil jerih payahnya, hasil kerja kerasnya bukan memasukkan ke neraka, malah memasukkan ke sorga. Ya, gitu. Ngaji capek nggak Bu? Capek. Tidak ngaji, capek juga. Ya, capek juga tidak ngaji itu. Iman capek, kafir juga capek Bu. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idin khashi'ah. Ya, banyak wajah yang tertunduk terhina. Siapa? Wajah orang kafir. Amilatun nasibah, karena bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, bukan masuk surga malah masuk neraka yang isinya api yang sangat panas, namanya hamiyah. Ya. Kemudian wajahnya kusam penuh debu. Kusam penuh debu. Ya, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabar. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, yaitu suram. Tarhaquhum qatara. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itulah orang yang kafir lagi durhaka. Ada orang kafir baik, ada, ya, tapi tetap nggak bisa masuk surga. Tapi ada orang kafir durhaka, ya, ada orang kafir jahat, ada orang kafir biadab, sadis, ada Bu. Ya, apalagi seperti itu. Ya, ya. Orang kafir baik, nggak putih wajahnya, tetap aja hitam dan gosong, karena dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena mati tidak bawa iman Bu. Yang keempat, badannya kurus-kurus Bu. Gitu. Ya. Iya, kurus-kurus badannya. Ya. Walaupun di dunianya obesitas, ya. Masuk neraka jadi kurus Bu. Ya. Kemudian kehausan dan kelaparan. Kenapa? Karena tidak ada minuman, tidak ada makanan yang layak, minuman yang layak dan enak, serta mengundang selera. Ya. Ya. Jadi penghuni neraka ketika lihat makanan di neraka, nggak mau. Lihat minuman nggak mau. Darah dan nanah. Ya. Minum makanannya juga menakutkan. Pas dimakan menyakitkan. Masuk ke perut mendidih. Ya. Demikian pula minumannya. Ya. Belum diminum, belum nyampe ke mulut, wajahnya sudah terbakar Bu. Ya. Jadi ini ada amilatun nasibah Bu. Ada orang yang di dunianya amalnya cuma dapat capek doang. Ya, jadi masuk ke neraka yang berisi api yang sangat panas, dan kalau dia haus, tusqa min ainin aniyah. Dikasih minum juga, tapi dari sumber mata air yang sangat panas. Jadi di neraka ada mata air Bu, di sorga juga ada mata air. Cuman kalau mata air di sorga suplemen supaya minuman penghuni sorga itu tambah sehat, tambah lezat Bu. Adanya suplemen, ada yang namanya kafuro, ya, ada yang namanya salsabila, zanzabila, ya, itu bagus tuh buat tulang, buat pencernaan, buat peredaran darah. Makanya di surga itu karena peredaran darahnya lancar, pencernaannya sehat, kemudian juga ada zat kapurnya, tulangnya juga bagus. Nah, tidak ada yang di sorga itu rematik, asam urat, osteoporosis, nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Ya. Ya. Kalau kita kan kenapa kaki kadang-kala dikedepankan, udah dikedepankan dilipat, itu tandanya kakinya kurang sehat. Kakinya kurang sehat karena perutnya juga kurang sehat. Perutnya kurang sehat karena pembuluh darahnya, peredaran darahnya kurang lancar. Kenapa? Karena makanannya nasi uduk, lontong. Kalau di sana kan buah-buahan, madu, anggur, ya, apalagi Bu? Ya, kurma, semuanya ada Bu. Ya, ada delima. Kita kan nggak doyan delima ya. Nah, padahal delima itu anti aging Bu. Nah, anti aging itu iya.
Bagus itu anti aging Bu, delima tuh Bu. Ya. Kemudian kalau lapar pengen makan, laisa lahum ta'amun illa min dori. Di neraka itu tidak ada makanan kecuali yang berduri. Namanya buah zakum. Ya, dimakan sakit, pas di dalam perut mendidih. La yusminu, tidak bikin gemuk. Ya, berarti kurus ya Bu ya. Jadi tidak ada yang gemuk di neraka itu. Wala yugni minju, tidak bikin kenyang. Jadi lapar terus, haus terus. Pas makanan yang ada, minuman yang ada tidak berselera. Ya bahkan ya bikin sakit ya. Bikin sakit. Yang kelima, ya. Tangan dan kakinya dirantai dan dibelenggu. Jadi di neraka itu tangannya dirantai, tangannya itu kaki dirantai ya. Iya, biasanya yang dirantai kaki tangan. Kalau yang dibelenggu, ya antara itulah. Ya, jadi tangan dan kakinya dirantai dan dibelenggu, ya, gitu. Dan kemudian itu Bu, pada ketakutan lari Bu. Ya. Jadi khuduh, ya kata Allah kepada malaikat, tangkap dia. Jadi pada lari Bu. Kemudian fagulluhu, belenggulah tangannya dan sampai ke leher. Gini Bu dibelenggunya Bu. Itu di neraka Bu, penghuni neraka. Makanya yang ada di atas tadi kenal. Oh itu dibelenggu, dirantai, berarti bukan penghuni sorga. Ya. Kemudian apa Bu? Ya, masukkanlah ke dalam api yang menyala-nyala dalam keadaan dibelenggu dan dirantai. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian juga bukan hanya dibelenggu tapi dirantai. Dan rantai itu 70 hasta. Gede banget. 70 hasta. Gitu kan. Ya. Nah, itu yang membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Itu dikenal Bu. Jadi ada orang yang mau masuk surga, belum masuk surga. Tapi kemudian mengenal mana penghuni neraka dan mana penghuni surga. Ternyata penghuni surga itu tersikap banget Bu. Ya, dan tidak bebas. Kenapa? Karena tangan dan kakinya dibelenggu dan dirantai. Sedangkan di antara tanda penghuni surga adalah pertama wajahnya putih bersih, ya, putih bersih. Gitu. Walaupun di dunia nggak pernah di facial, nggak pernah di pedikur, manikur, nggak pernah. Wa amal ladzina byadat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang wajahnya putih, mereka ditempatkan dalam rahmat Allah, masuknya surga. Ya, hum fiha khalidun. Mereka di surga itu kekal. Ya. Kemudian wajahnya cerah ceria Bu, putih bersih, cerah ceria. Gitu. Wujuh yauma idzin naimah. Banyak pula wajah yang berseri-seri. Lisa'iha radiyah, merasa senang karena usahanya sendiri. Ya. Kalau tadi usahanya cuma dapat capek doang. Ini usahanya dapat kebaikan, Bu. Dapat kenikmatan, dapat kesenangan itu, Bu. Fi jannatin aliyah. Apa? Mereka berada di sorga yang tinggi. Ya. Jakarta kadang kala panas, kadang kala dingin. Ya. Sekarang sedang dingin atau sedang panas, Bu? Itu mataharinya lagi dijauhkan, Bu. Jadi sekarang matahari itu lagi dijauhkan dari bumi dingin, ya. Bayangkan kalau pakai AC berapa PK Bu ya. Ya. Di sini aja berapa AC-nya? 4 ya, 3 ya. Ya. Tapi tanpa AC Allah bisa bikin AC alam. Jakarta yang asalnya panas jadi dingin Bu ya. Nah, kenapa? Di antaranya ya dijauhkan dari matahari, ya. Di sorga Bu tidak ada matahari, tidak ada bulan. Ya, tidak akan kepanasan, tidak akan kedinginan Bu. La tasmahu fiha lagya. Di sana kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia Bu. Ya. Ibu kita senang ngobrol, senang ngaji Bu. Senang ngobrol. Ya. Ngaji pakai judul, ya, ngaji pakai judul itu rata-rata nggak kuat 1 jam. Kan ngaji mah pakai judul ya. Tapi kalau ngobrol nggak pakai judul kuat berjam-jam. Jadi ngalor ngidul ya.
Fiha ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Jadi indah banget tuh. Di tempat yang tinggi ada mata air yang mengalir. Tidak mendengar kata-kata bohong, kata-kata dusta, kata-kata sia-sia, Bu. Ya, adem ayem, Bu. Fiha sururum marfu'ah, di sana dipan-dipan yang ditinggikan, ya. Di tempat yang enak, di tempat yang adem, di tempat yang terang, kemudian tidak dibelenggu, tidak dirantai. Ya, itulah beda antara penghuni neraka dan penghuni sorga. Wa aqwabum maudhu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Ya, jadi kalau mau minum sudah disiapkan gelasnya. Nanti kalau kotor ada yang nguci lagi, Bu. Ya. Siapa namanya? Wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abariko. Ya, min main, ya, min kasih min main, ya. Jadi di surga itu ada bidadari yang pelayan yang melayani, ya, yang masih remaja muda, ya, nah, dengan membawa gelas-gelas, ya, yang sudah diisi air dari mata air, Bu. Wa nama riko maspufa, kemudian bantal-bantal, ya, sandaran yang tersusun, Bu. Ya. Jadi di sorga itu makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus, duduk bukan karena pegel, dan rebahan bukan karena ngantuk, Bu. Jadi di sana disediakan bantal, ya, yang disarungin oleh sutra, Bu. Kemudian kasur, ya, yang dihamparin permadani, ya. Kemudian tempat duduk yang ada sandarannya, ya. Sambil rebahan, pohon didekatkan, buahnya dimudahkan. Coba bayangkan, Bu, sambil rebahan ngambil mangga, ngambil melon, ngambil anggur, ya. Nggak usah naik, Bu, dekat, Bu. Jadi jangankan duduk, rebahan aja bisa metik, Bu. Ya, ya. Dan nggak usah beli, Bu. Ya. Kemudian wajarobium mabsusa, dan permadani yang terhampar. Padahal tanah surga itu bersih banget, Bu. Tanah surga itu bersih banget. Masih dihampari permadani, Bu. Ya. Ini juga seharusnya kan nggak usah pakai karpet, ya, udah bersih, ya. Ya. Tapi kan manusia pengen apa, Bu? Pengen mewah, ya, pengen mewah, ya. Dulu mah sholat nggak pakai keramik, langsung ke tanah, ya. Sekarang mah udah pakai keramik, pakai karpet lagi, ya. Udah pakai karpet, pakai sajadah lagi, kan. Itu luar biasa, Bu. Karena manusia tuh pengennya lebih, Bu. Tidak pengen kurang, tidak ada pengen pas, ya. Apalagi kurang. Kemudian yang ketiga, Bu, ini ciri tanda penghuni surga yang dikenal oleh orang yang ada di tempat yang tinggi. Apa, Bu? Tertawa gembira, Bu. Ya. Jadi di neraka nggak bakal terdengar suara tawa. Ya. Yang terdengar suara tawa di mana? Di surga. Tertawanya itu tertawa gembira. Ada orang yang tertawa tapi tidak gembira, tapi gila ada, Bu. Tertawa gila ada, Bu. Ya. Ada tertawa stres, ada nggak, Bu? Ada. Ini mah tertawanya gembira, Bu. Wujuhu yauma idin musfira. Padahal itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa? Dhahikatum mustabsyira, tertawa dan gembira, ya. Di surga itu full senyum, ya. Senyumnya itu enggak sebentar. Kalau di kita senyum itu sebentar, Bu. Sebab kalau senyum kelamaan sakit, Bu. Sama dengan tertawa kelamaan juga sakit, tuh. Kalau tersenyum sakit ini, ya, Bu, ya. Ini kan kalau tersenyum kelamaan sakit ini, ya. Kalau tertawa kelamaan sakit perut, Bu, kalau tertawa kelamaan. Kemudian lebih daripada itu, tanda penghuni surga itu tubuhnya memancarkan cahaya, Bu. Ya. Ketika di alam mahsyar, bekas wudunya, jadi anggota wudu, ya, karena sering berwudu memancarkan cahaya sehingga Rasul mengenalnya. Nanti akan bertemu dengan Rasul di alam mahsyar kalau yang wudunya bagus, karena Rasul mencari saudaranya dan ridho dengan saudaranya. Dan saudaranya itu adalah umatnya yang memancarkan cahaya dari bekas wudunya. Jadi walaupun alam mahsyar luas, kita ketemu, ya.
Ketika jamaah haji kan, kita kadang-kala ketemu gak dengan orang yang kenal? Ketemu kan? Ya, itu. Ini luas banget Bu, luas banget. Tapi Rasul rindu kepada mereka, didatangi oleh Rasul. Ya, karena dianggap sebagai saudaranya. Tandanya itu bekas wudunya memancarkan cahaya. Tapi di sorga itu seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubuh hendaklah kalian taubat ilallahi kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum, mudah-mudahan Allah akan menutup kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kamu ke dalam sorga yang dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai. Kapan? Yaumal la yukhzillahu an-nabiyya waladina amanu ma'ah, pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabi itu. Di antaranya nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Penghuni sorga itu tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat terang ke depan dan ke sebelah kanan seraya berdoa. Ya, ternyata di sorga masih berdoa. Doanya ada kaitannya dengan kebutuhan terhadap cahaya. Ya, jadi makin bersih dosa, makin terang cahayanya. Di sini istighfar dianggap remeh ya. Tapi di sorga itu istighfar penting banget. Ternyata di sorga juga ada yang tubuhnya memancarkan cahaya. Begitu saya itu sadar pentingnya, dia berdoa. Apa doanya? Rabbana apa? Atmim lana nurana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Ya, ampuni dosa kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Di dunia tubuh tidak bercahaya, tapi di sorga tubuh memancarkan